Iran telah mengevaluasi berbagai cara untuk memodernisasi angkatan udara yang sudah tua, dan di antara berbagai pilihan yang ada, adalah 3 jet tempur canggih, J-10C buatan China, JF-17 buatan China Pakistan. Iran telah menyelesaikan pengaturan untuk pengiriman jet tempur Su-35 Rusia, dan helikopter serang Mi-28. Wakil Menteri Pertahanan Iran Mahdi Farahi mengatakan kepada kantor berita Tassim pada tanggal 28 November. Iran juga berencana membeli jet latih Yak-130 Rusia, yang akan memungkinkan pilot militer Iran belajar cara mengoperasikan pesawat tempur yang lebih canggih, seperti Su-57, menurut Farahi, yang dikutip oleh Tassim. Ini adalah kesepakatan pertama Iran dalam pengadaan jet tempur baru selama bertahun-tahun, tulis media berita Iran yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam. Menurut Reuters, Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang di gudang senjatanya, termasuk jet Rusia, dan model AS yang sudah ketinggalan zaman yang dibeli sebelum Revolusi Islam 1979. Setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, Moskow telah memperdalam kerjasama militer dengan Teheran, mengamankan pasokan besar-besaran drone kamikaze Shahed, yang digunakan dalam serangan udara terhadap Ukraina. AS juga khawatir bahwa Iran sedang bersiap untuk memasok rudal balistik ke Rusia. Informasi intelijen Gedung Putih yang telah dideklasifikasi mengonfirmasi bahwa grup Wagner Rusia telah bersiap untuk menyediakan kemampuan pertahanan udara kepada Iran atau Hizbullah, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan pada tanggal 21 November. Baik pejuang Wagner maupun anggota Hezbollah, kelompok militan Lebanon yang didukung oleh Iran, beroperasi di Suriah selama bertahun-tahun, bertempur bersama pasukan pemerintah Bashar al-Assad, juga merupakan sekutu dekat Rusia dan Iran. Namun, akuisisi potensial ini menghadapi kendala logistik dan politik, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang jalan Iran ke depan, dalam memodernisasi pertahanan udaranya. Iran dan Rusia dilaporkan telah membahas kemungkinan pengadaan Su-57 selama beberapa tahun, tetapi pembicaraan ini masih dalam tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan formal. Meskipun Su-57 menarik, terutama dengan kepentingan strategis Iran dalam dominasi regional, tidak ada pembelian yang terwujud. Namun Iran tetap berkomitmen untuk memperkuat angkatan udara melalui kemitraan Rusia, terutama mengingat ketegangan geopolitik baru-baru ini, yang memicu kebutuhan Teheran akan sistem pertahanan canggih. Untuk saat ini, solusi yang lebih dapat dicapai terletak pada kesepakatan Iran dengan Rusia untuk Su-35, yang ditandatangani pada akhir tahun 2023. Sebagai jet tempur, generasi keempat Su-35 menawarkan kemampuan manuver dan efisiensi tempur yang tinggi, meskipun tidak memiliki fitur siluman seperti Su-57. Karena tingkat produksi Su-57 yang terbatas, dan permintaan internal Rusia terhadap jet-jet ini, Su-35 merupakan alternatif yang lebih praktis dan mudah didapat. Sumber-sumber di Rusia telah mencatat, bahwa model-model seperti Su-30 dan Su-35 lebih cocok untuk diekspor, karena dapat dikerahkan lebih cepat, dan tanpa kerumitan yang terkait dengan persyaratan perawatan dan operasional Su-57. Urgensi Iran untuk meningkatkan armadanya sudah jelas. Angkatan udara saat ini bergantung pada model-model Amerika yang sudah ketinggalan zaman, yang diperoleh sebelum revolusi Iran 1979, seperti F-4, F-5, dan F-14. Akuisisi pesawat tempur generasi kelima seperti Su-57, akan memberi Iran akses ke teknologi siluman yang canggih, dan kemampuan manuver yang unggul, kemampuan yang penting untuk operasi regional defensif dan ofensif. Pakar militer Rusia menekankan, bahwa desain Su-57 berfokus pada visibilitas radar yang lebih rendah, dan kelincahan berkecepatan tinggi, yang akan memberi Iran keuntungan penting dalam peperangan udara modern. Namun, keuntungan ini harus dibayar mahal, karena produksi Su-57 masih lambat dan mahal. Sejak Su-57 mulai beroperasi pada tahun 2019, hanya beberapa lusin unit yang telah diproduksi, dengan prioritas diberikan kepada kebutuhan militer Rusia sendiri. Para analis menunjukkan bahwa fokus produksi Rusia, kemungkinan akan terus mengutamakan pasukannya sendiri daripada pembeli asing, yang berarti Iran akan menghadapi tantangan dalam memperoleh Su-57, dalam jumlah yang dibutuhkan untuk modernisasi skala penuh. Akuisisi Iran juga akan membutuhkan investasi besar dalam pelatihan pilot dan dukungan teknis untuk pesawat tersebut, suatu upaya yang akan membebani anggaran militer Teheran. Ketertarikan Iran pada Su-57 sejalan dengan keinginannya, untuk meningkatkan kemampuan militernya di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya dengan Israel.
Akuisisi jet tempur canggih seperti Su-57 akan memperkuat kekuatan pertahanan Iran secara signifikan, tetapi dapat meningkatkan ketegangan regional dengan negara lain, termasuk Israel dan Arab Saudi, yang keduanya tetap waspada terhadap kekuatan militer Iran yang terus meningkat. Seorang analis militer senior Israel baru-baru ini menyatakan, akuisisi sistem canggih tersebut oleh Iran, dapat memicu perlombaan senjata tingkat baru di Timur Tengah. Namun, bahkan jika Rusia akhirnya memutuskan untuk mengizinkan ekspor terbatas Su-57, tantangan tetap ada. Sanksi terhadap Iran membuat transaksi keuangan menjadi rumit, menambah lapisan kesulitan lain dalam mengamankan akuisisi semacam itu. Sanksi-sanksi ini seringkali membatasi akses Iran ke saluran perbankan internasional, yang mempersulit pembelian peralatan militer dalam jumlah besar, yang melibatkan teknologi canggih dan dukungan jangka panjang. Mengingat rintangan-rintangan ini, kesepakatan apapun kemungkinan akan memerlukan pengaturan diplomatik dan komersial, untuk memastikan bahwa dana dapat mengalir tanpa hambatan untuk pembelian yang begitu besar. Sasaran Iran yang lebih luas untuk memodernisasi teknologi militernya tidak terbatas pada pesawat saja. Negara tersebut baru-baru ini berfokus pada teknologi peperangan asimetris, seperti pesawat nirawak dan rudal, yang menawarkan keuntungan strategis. Namun, memperoleh jet generasi kelima seperti Su-57 akan menandai pergeseran signifikan menuju keunggulan udara konvensional. Pejabat militer Rusia mengakui bahwa ketergantungan Iran pada hubungan diplomatik yang kuat dengan Moskow, dapat menjadi dasar bagi perjanjian persenjataan di masa mendatang, meskipun mungkin dengan model yang lebih sederhana seperti Su-35 dalam waktu dekat. Pendekatan ini akan memungkinkan Iran untuk meningkatkan kemampuan angkatan udaranya, sambil menghindari beban keuangan dan logistik Su-57. Selama produksi Su-57 Rusia masih lambat, Iran mungkin perlu berkompromi dengan membeli jet tempur berperforma tinggi lainnya seperti Su-35 atau Su-30. Solusi jalan tengah seperti itu akan memungkinkan Iran untuk meningkatkan angkatan udaranya lebih cepat, sambil mempertahankan kemampuan tempur yang solid. Pada gilirannya, ini akan memperkuat kehadiran regional Iran tanpa penundaan berkepanjangan, yang terkait dengan pembelian dan pengintegrasian Su-57 ke dalam angkatan udaranya. Jika Iran akhirnya memperoleh Su-57, diperlukan investasi besar dalam infrastruktur untuk perawatan dan pelatihan pilot. Spesialis Rusia kemungkinan akan dibutuhkan untuk melatih pilot dan tim teknis Iran, sehingga menunda kesiapan operasional pesawat. Meskipun Su-57 akan menjadi peningkatan yang tangguh bagi Angkatan Udara Iran, kompleksitas produksi yang terbatas, biaya yang tinggi, dan ketegangan geopolitik menjadikan akuisisi ini sebagai tujuan yang ambisius, meskipun menantang. Pada akhirnya, Iran mungkin memprioritaskan pesawat Rusia yang lebih mudah diakses untuk memodernisasi angkatan udaranya dengan lebih layak di tahun-tahun mendatang, dengan menyeimbangkan kebutuhan mendesak dengan ambisi jangka panjangnya.